Kita mulai untuk pengaruh dan agama dan kepercayaan Islam di Indonesia. Nah, ini adalah proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, ya. Ada 3 teori yang berkembang. Ini berdasarkan dari asal orang-orang yang berdagang ke Indonesia. Nah, ini ada teori Gujarat, ya. Teori Gujarat mengatakan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia ini orangnya berasal dari Gujarat, India. Jadi di India itu, di daerah Gujarat itu dominannya mayoritasnya adalah beragama Islam, ya. Nah, kemudian mereka datang ke Indonesia untuk berdagang dan kemudian juga sambil menyebarkan agama Islam. Buktinya adalah adanya batu nisan Malik al-Saleh dari Sultan Samudra Pasai, ya. Nah, Malik al-Saleh ini ternyata merupakan keturunan dari Gujarat, India. Oke, selanjutnya adalah teori Mekah yang kedua. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan dulu ya, di perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, bahwa para pedagang yang datang ke Indonesia ini mereka masih menggunakan jalur laut. Nah, ketika untuk kembali ke wilayahnya lagi, itu mereka menunggu adanya angin muson barat untuk sampai kembali lagi ke daerahnya. Nah, ketika angin muson barat itu belum datang, maka mereka menetap. Nah, inilah yang dikatakan adanya permukiman Islam. Mereka menetap di sana, kemudian juga berkembang. Ada yang menikah, ada yang sambil menyebarkan agama Islam, ya. Nah, ini itu menurut teori Mekah. Selanjutnya adalah teori Persia. Menurut teori ini, agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat. Disebutnya adalah tablik. Nah, tablik ini hampir mirip dengan kebudayaan Persia. Maka itu teori ini mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu asalnya dari Persia. Oke. Ya, ini adalah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, ya. Jalur-jalur penyebaran di Indonesia ada 4 tahapnya, ada 4 jalannya, ya. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan. Para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Dan kemudian dari situlah mereka mengajarkan kebudayaan Islam, kemudian agama Islam, karena adanya ketertarikan daripada adipati wilayah tersebut untuk mengetahui tentang agama Islam. Kemudian yang kedua melalui perkawinan. Nah, ini para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Nah, ini dengan adanya perkawinan, para pedagang ini juga menyebarkan, mengajarkan tentang kebudayaannya. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, ini para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Dan disinilah mulai mengajarkan kepada masyarakat tanpa melihat dari kasta orang. Jadi kalau di agama Hindu kan masih masih ada pembedaan status sosial, yaitu berdasarkan kasta. Nah, di Islam, di agama Islam itu tidak mengenal yang namanya sistem kasta. Maka ketika para ulama dan mubalik mendirikan sekolah untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, nah
Bagi orang-orang yang memang kastanya tidak tinggi, baik di status sosialnya ya, itu tidak memiliki misalnya kemampuan dalam finansial atau yang lain, maka mereka sangat senang sekali masuk pondok-pondok pesantren untuk belajar ilmu. Yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf ini maksudnya adalah ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Jadi masih menghormati atau masih memadukan antara kebudayaan Hindu, agama Hindu dengan Islam itu tanpa harus menghilangkan kebudayaan Hindunya itu ya. Nah, ini adalah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia melalui 4 jalur. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, ternyata ada 5, yaitu melalui dakwah. Penyebaran agama Islam ini tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga dengan wali songo. Ya, nah ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Ya, Sunan Gresik ini mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di Kepulauan Jawa. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Nah, Falatehan ini berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ya, ia kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Ya, sampai sekarang masih ada ya Kesunanan Cirebon. Ya, ini merupakan turunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Nah, maka makamnya juga ada di Cirebon. Yang ketiga adalah Sunan Ampel. Sunan yang lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat ini merupakan pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga merupakan salah seorang pemprakarsa pembangunan Masjid Demak. Nah, ini Sunan Ampel. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan ini bernama asli adalah Raden Paku, merupakan salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmarandana, dan Pucung. Nah, ini salah satu ciri atau cara untuk menyebarkan agama Islam. Para wali ini juga mengadopsi atau mengambil dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, ini seperti ini. Contohnya adalah menciptakan gending Jawa. Supaya kalau gending Jawa itu kan lagu supaya bisa dinyanyikan dan itu nanti di sana terseliplah ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya kelima adalah Sunan Bonang. Sunan ini bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Selanjutnya yang keenam adalah Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Jafar Syadik. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Kalau misalnya kalian ke daerah Kudus ya, arsitektur Masjid Kudus ini dia mengadopsi pola bangunannya seperti candi. Ya, candi yang ada di Jawa Timur. Tetapi di dalamnya itu sebetulnya adalah masjid ya.
Nah, itu kalau kalian nanti mungkin bisa lihat di Google atau ini bisa kalian lihat itu perpaduan antara kebudayaan setempat, yaitu yang masih beragama Hindu dengan kebudayaan Islam. Selanjutnya adalah yang ketujuh, ini adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga ini adalah Raden Sahid. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat terkenal masyarakat sejak zaman praaksara hingga masuknya Hindu Buddha. Nah, ini oleh Sunan Kalijaga diadopsilah cara mengajarkannya ya, cara mengajarkan agama Islam itu melalui pertunjukan wayang. Oke, kita lanjutkan. Kedelapan, ini ada Sunan Muria. Sunan Muria ini nama aslinya adalah Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwah lewat seninya adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Dan yang terakhir ada Sunan ke-9, ini adalah Sunan Derajat. Sunan ini dengan nama aslinya adalah Maunat Sarifuddin, menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa Pangkur, ya. Nah, ini adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kita lanjutkan. Kalau tadi melalui media dakwah itu dengan melalui 9 sunan, maka yang selanjutnya adalah jalur penyebarannya adalah dengan kesenian. Nah, agama Islam disebarkan melalui kesenian dengan memadukan antara mengasimilasi, yaitu memadukan antara kebudayaan asli atau kebudayaan Hindu Buddha yang sudah berkembang sebelumnya dengan kebudayaan Islam. Nah, contohnya seperti wayang. Ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang. Nah, kemudian kesenian ini sudah berkembang, tapi tidak hilang, tapi diakulturasi. Nah, ini adalah Sunan Bonang ini diartikan dituliskan sebagai bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan. Nah, ini juga adalah hasil dari Sunan Bonang. Oke, kita lanjut adalah dari kerajaan-kerajaan yang merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Ya, yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Al-Zahir. Ya. Nah, aktivitas perdagangan di Samudra Pasai ini sangat berkembang pesat. Ya, bahkan menjadi pusat perdagangan internasional. Karena ini kalau lihat dari petanya ya, kedudukan Samudra Pasai ini berada di ujung Indonesia. Ya, dan ini merupakan jalur yang sangat ramai nih masuk ke dalam sini. Nah, kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis pada tahun 1521. Kemudian pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nah, ini Kesultanan Aceh di tahun 1507 sampai 1903. Nah, lihat ya. Kesultanan Aceh. Letaknya di Aceh Rayek, sekarang namanya Aceh Besar, didirikan oleh Ali Mugyat Shah
tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Bugayat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Nah, ini kalau dilihat ya oleh kalian ya. Nih. Ini adalah ekspansi ya, ekspansi dari kerajaan Aceh. Nih sampai ke sini, ini yang warnanya apa ini? Yang warnanya kuningnya. Nah ini ya, lumayan luas nih sepesisir pantai ya. Oke. Sepeninggal Istana Iskandar Shani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing. Delhi serta Bengkulu ke tangan Belanda. Jadi wilayahnya Aceh ini semakin lama semakin runtuh, diambil alih oleh Belanda. Nah, ini adalah Kesultanan Aceh. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak. Ini adanya di Pulau Jawa ya. Berdiri dari tahun 1500 sampai 1568. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Beberapa raja Demak ya yang terkenal nih. Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Terkenalnya Jaka Tingkir, tapi sebetulnya namanya adalah Sultan Hadiwijaya. Pada masa Sultan Trenggana, yaitu memerintah pada tahun 1521 sampai 1546, Demak berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, Jaka Tingkir atau Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada 1568. Kemudian memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggalnya Jaka Tingkir terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Nah, masyarakat Demak ini menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Ya, kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat yaitu sebagai penasihat raja. Karena memang kerajaan Demak ini asal-muasalnya adalah didirikannya oleh Raden Patah ini dengan bantuan para wali. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim, karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Nah, itu kerajaan yang merupakan kerajaan Islam di Indonesia ya. Nah, masih ada beberapa kerajaan yang mungkin nanti ibu akan ajarkan atau ibu akan terangkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan ini ibu